Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ibu Dwi Ide Rahayu, Master of Education. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, Bapak Dr. Andres Haji Slamet Purwo. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang tergabung secara virtual pada pagi hari ini dan anak-anakku semuanya yang kami banggakan. Kami ucapkan selamat datang dalam acara telekonferensi virtual SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta pada hari ini 25 Desember 2021 dengan tema Yuk Kuliah dengan Beasiswa LPDP. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara telekonferensi virtual SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Shalawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di hari akhir. Bapak Ibu yang kami hormati dan ananda yang sangat kami banggakan, izinkanlah saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan kepala sekolah yang pada kesempatan ini akan diwakili oleh Ibu Swasti Rahmalia ST. Beliau adalah Koordinator Teknologi Informasi SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Acara ketiga yaitu sharing session nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Ide Rahayu Master of Education yang akan dipimpin oleh Bapak Arifin Nur Himawan Sarjana Pendidikan. Yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan yang terakhir insya Allah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anakku semuanya yang berbahagia, marilah kita awali acara telekonferensi virtual pagi hari ini dengan melafalkan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Melangkah ke acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Rahmalia ST selaku Koordinator TI SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih Pak Ismanto untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala lantaran kelimpahan kasih anugerah sehingga pada pagi hari ini kita dapat menimba ilmu dengan Ibu narasumber yang luar biasa ini, yaitu Ibu Ide Rahayu, Master of Education. Selawat serta salam kami terus dicurahkan ke baginda kami, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menuntun kita ke jalan yang benar, aman, serta barokah. Bapak Ibu Panitia yang tergabung dalam acara Ayan serta anak-anakku yang sudah mengikuti acara ini, tidak lupa juga Ibu narasumber, mohon maaf untuk hari ini Bapak Kepala Sekolah Bapak Slamet Purwo tidak bisa hadir atau mengikuti acara telekonferensi Ayan yang hari Sabtu ini. Ada beberapa titipan dari pesan dari beliau. Yang pertama adalah mengucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber yaitu Ibu Ide Rahayu Master of Education yang salah satu narasumber kita ya yang telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk memberikan ilmu serta pengalamannya tentang beasiswa LPDP. Semoga bermanfaat yang telah diberikan kepada kita, khususnya kepada putra dan putri kami di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta.
Yang kedua, saya ucapkan juga terima kasih kepada siswa-siswi SMA Muhammadiyah 2 serta guru yang telah mengikuti atau meluangkan waktunya untuk menimba ilmu tentang beasiswa LPDP. Semoga ilmu ini bermanfaat dan bisa digunakan bagi siswa-siswi SMA Muhammadiyah 2 yang telah lulus nanti. Yang ketiga, saya ucapkan juga terima kasih kepada panitia telekonferensi AYAN yang sudah bekerja menyelenggarakan acara pada pagi hari ini. Yang keempat, tetap semangat anak-anakku, walaupun pandemi ini masih belum berakhir, kita masih bisa bertemu atau menimba ilmu, mungkin bisa juga kita bertransfer ilmu, berdiskusi, maupun meskipun tempat atau secara yang berbeda. Gitu, ya. Untuk yang kelima, ada titipan pesan juga dari Bapak Kepala Sekolah untuk mengingatkan kepada anak-anak bahwa mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat tanggal 27 sampai dengan tanggal 31 Desember besok, kalian sudah mulai libur. Mohon selama libur tetap berkegiatan yang positif, tetap tinggal di rumah, serta mematuhi protokol kesehatan dan sesuai prinsip-prinsip ajaran Islam. Untuk libur tidak ada perpanjangan waktu, sehingga pada tanggal 3 Januari nanti sudah mulai awal kegiatan pembelajaran untuk semester 2. Oleh karena itu, silakan kalian ikuti informasi update dari sekolah agar apa yang sudah diberikan dan pengumuman-pengumuman apa bisa kalian ikuti dengan baik. Karena dari updatean informasi itu adalah mungkin nanti ada jadwal pelajaran yang harus kalian download di lewat web, atau nanti proses pembelajarannya mau masih pakai PTM. Nah, nanti silahkan nanti bisa diikuti melalui informasinya dari wali kelas, gitu ya. Terus untuk akhir kata, semoga acara pada pagi hari ini bisa terlaksana dengan baik, dengan lancar. Ilmu yang telah kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk nantinya, dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Ide Rahayu, Master of Education, yang meluangkan waktu kali, apalagi hari Sabtu, untuk SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, khususnya kepada anak-anak kami. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah tadi sambutan dari Ibu Swasti Rahmalia ST selaku Koordinator TAI SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Nah, baik Bapak Ibu yang kami hormati dan Ananda yang berbahagia, ini acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara inti, yaitu sharing session nantinya akan dipandu oleh Bapak Arifin Nur Himawan, Sarjana Pendidikan. Baik, melangkah ke acara berikutnya, sharing session. Kami persilahkan Bapak Arifin Nur Himawan, Sarjana Pendidikan, untuk menjadi moderator pada acara pagi hari ini. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ismanto ya setelah memberikan waktu dan kesempatan pada saya untuk melanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu sharing session. Sebelumnya saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dwi Ide Rahayu,
Master of Education, yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Slamet Purwo, selaku Kepala SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Tim IEARN SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, serta para siswa yang kami cintai. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini, kesempatan yang sangat luar biasa ini, kita masih diperkenankan untuk bergabung di acara telekonferensi secara virtual. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga dan juga para pengikutnya yang insya Allah akan kita nantikan syafaatnya hingga yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi Ide Rahayu, Master of Education, yang telah berkenan untuk bergabung bersama kami, yang insya Allah nanti akan memberikan pemaparan materi seputar bagaimana caranya untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Karena pada kesempatan kali ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa ya, karena di samping nanti siswa mendapatkan motivasi dan juga guidance dari beliau, beasiswa LPDP ini adalah satu program dari pemerintah yang sangat prospektif untuk kita manfaatkan dengan betul, khususnya bagi siswa-siswi SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta untuk nantinya bisa berkompetisi untuk bisa mendapatkan beasiswa LPDP tersebut. Sebelum lanjut ke acara sharing session, terlebih dahulu saya selaku moderator akan membacakan beberapa kurikulum vitae dari narasumber kita, Ibu Dwi Ide Rahayu, Master of Education. Baik Bapak Ibu, berikut adalah CV dari beliau. Adapun beliau ini adalah alumni dari SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta tahun 2001 sampai dengan tahun 2004. Kemudian beliau melanjutkan kuliahnya pada pendidikan bahasa Inggris UNY, yaitu pada tahun 2004 hingga 2008. Kemudian beliau melanjutkan program masternya di Magister Linguistik Terapan UNY di tahun 2016 hingga 2018. Kemudian di sini ada beberapa pengalaman kerja yang sangat luar biasa tentunya. Beliau ini sempat menjadi teacher bahasa Inggris di SMA 2009 hingga 2012. Di SMA Yogyakarta juga. Kemudian saat ini bekerja sebagai English teacher juga, guru bahasa Inggris di SMP Negeri Adi Mulyo Kebumen dari tahun 2011 hingga sekarang. Nah, itu beliau juga dalam kegiatan ilmiah baik penelitian dan lain sebagainya. Di sini saya kutipkan hasil dari publication dari beliau. Yang pertama di sini publikasinya Acquisition and Learning of English Foreign Language in Non-Formal English Education in Indonesia. Di sini terbitkan pada Journal of English Education Universitas 19 November KUK di tahun 2020. Dan yang kedua di sini hasil penelitian beliau yaitu berkaitan dengan WhatsApp voice note for teaching speaking to grade 7 in pandemic era yang telah diterbitkan pada Journal of English Language Learning di Universitas Majalengka ini. Saya rasa terbitan terbaru ya ini ya. Baik, itu jadi selain itu beliau juga penerima beasiswa LPDP di tahun 2018. Oleh karena itu nanti kami mohon kepada Ibu Dwi Ide Rahayu untuk menyampaikan experience-nya, untuk menyampaikan ilmunya
tentang trik bagaimana cara untuk meraih beasiswa LPDP. Tentunya di sini adalah ajang bergengsi untuk kita semuanya, khususnya untuk siswa-siswi SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta agar lebih termotivasi untuk mendapatkan beasiswa ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pada sesi webinar kali ini nanti akan kita bagi menjadi 2 termin. Yang pertama di sini nanti akan ada pemaparan materi dari narasumber kita, Ibu Dwi Ide Rahayu MPD. Kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi question and answer. Nanti bagi siswa-siswi ataupun Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, nanti akan kami fasilitasi pada termin kedua, yaitu melalui kolom chat yang sudah kita sediakan di Google Meet ya. Nanti bisa dituliskan pertanyaannya di Google Meet, kemudian nanti akan kami sampaikan kepada narasumber kita. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada narasumber kita, Ibu Dwi Ide Rahayu, Magister of Education, untuk memaparkan materi. Mungkin waktunya kurang lebih 1 jam, okay? Sehingga nanti kita selesai pemaparan materi pada pukul 10:15, kemudian nanti ada sesi tanya jawab 15 menit. Baik, monggo Ibu Dwi Ide Rahayu, Master of Education, kami persilakan untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, Bapak Slamet Purwo. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Tim iEarn SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru dan Tenaga Kependidikan SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, serta adik-adik siswa-siswi SMA Muha. Sebelumnya mohon maaf saya menyebutnya adik-adik saja ya, karena alhamdulillah saya kan juga alumni Muha. Jadi biar lebih akrab saya panggil adik-adik saja. Begitu nggih. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa bertemu secara virtual dalam telekonferensi pada pagi hari ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk dalam umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi pengalaman terkait dengan perkuliahan di kampus UNY khususnya dengan menggunakan beasiswa LPDP. Bagi saya ini kesempatan yang luar biasa baik karena selain saya bisa berbagi pengalaman, saya juga bisa bertemu lagi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang dulu mengajar saya waktu saya masih jadi siswa, sekaligus bertemu dengan Bapak Ibu guru yang dulu jadi rekan saya sewaktu saya mengajar di Muha sebagai guru bahasa Inggris dari tahun 2008 sampai 2010 awal. Baik, Bapak Ibu dan adik-adikku Muha sekalian, saya izin share screen nggih, biar langsung masuk ke materi saja. Sudah tampak belum, Ge? Ya, sudah. Oke. Ya, sesuai dengan yang disampaikan oleh panitia kemarin ke saya diminta untuk memaparkan tentang kuliah dengan beasiswa LPDP. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Moderator, LPDP itu termasuk beasiswa yang akhir-akhir ini most wanted sekali
Bapak Ibu dan adik-adik semua. Kenapa most wanted? Karena kalau dalam versi saya LPDP itu beasiswa yang paling baik. Dia tidak pandang bulu, terbuka untuk siapa saja, mau itu yang berprestasi, mau itu yang dari keluarga prasejahtera, difabel, untuk anak-anak S1 fresh graduate, atau bahkan juga untuk Bapak Ibu guru. Tapi karena kemarin saya dimintakan untuk fokus kepada beasiswa S1 LPDP, maka mungkin nanti untuk yang Bapak Ibu guru hanya saya sampaikan sekilas saja, nggih. Baik. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang dua topik utama. Yang pertama yaitu terkait dengan perkuliahan di Universitas Negeri Yogyakarta. Karena alhamdulillah saya adalah lulusan 2 kali dari situ, S1 di UNY dan S2 juga di sana. Jadi asam garam manis pahitnya UNY sudah lumayan lah. Kemudian yang kedua, saya akan memaparkan tentang bagaimana cara meraih mimpi dengan beasiswa LPDP. Baik, langsung saja. Saya yakin semua peserta IELTS di sini sudah tahu UNY atau Universitas Negeri Yogyakarta itu kampus apa dan letaknya di mana. Mungkin mayoritas tahunya ada di yang Jalan Kolombo atau Avandi itu ya, di tetanggaan dengan kampus negeri Universitas Gadjah Mada. Jadi di sini saya hanya akan menyampaikan sedikit saja. Pertama visinya. Kalau di situ bisa dibaca, visi UNY adalah menjadi universitas kependidikan unggul, kreatif dan inovatif, berlandasan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiawan pada tahun 2025. Yang perlu digarisbawahi di sini, meskipun di situ tertulis Universitas Kependidikan, tapi adik-adik tidak perlu khawatir, program studi yang ada di UNY tidak melulu hanya terkait pendidikan saja. Jadi tidak hanya fokus pada mencetak atau mempersiapkan calon-calon guru saja, tapi kita juga punya program studi lain yang merupakan program studi murni. Misalnya, saya S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, kami juga punya, UNY itu juga punya program studi Bahasa dan Sastra Inggris. Jadi tidak ada embel-embel kependidikannya. Demikian juga untuk fakultas-fakultas yang lain, misalnya untuk ekonomi, ada pendidikan ekonomi, ada ekonomi murni. UNY juga punya program studi manajemen dan lain sebagainya. Meskipun sekali lagi memang yang menjadi unggulan adalah otomatis untuk program studi kependidikannya atau calon guru. UNY juga sudah cukup lama diberikan amanah kepercayaan dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan PLPG atau pendidikan latihan guru untuk mendapatkan sertifikasi. Salah satu kampus yang dipercaya untuk itu. Jadi memang fokus utamanya adalah mencetak Bapak Ibu guru yang unggul, kreatif, dan inovatif. Kemudian, ini adalah beberapa fakultas yang ada di UNY. Kita punya Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ekonomi, Program Pasca Sarjana, dan Kampus Wates. Nah, untuk yang Kampus Wates ini mungkin ada beberapa adik-adik MUHA yang belum tahu kalau UNY itu punya 2 kampus. Yang satu yang sudah saya sebutkan tadi di Jalan Kolombo Avandi, dan yang satu lagi ada di daerah Wates. Tapi untuk yang kampus Wates ini tidak semua fakultas ada di sana, hanya beberapa fakultas saja. Terakhir info yang saya dapat, fakultas yang ada di kampus Wates adalah beberapa prodi dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dan beberapa prodi dari Fakultas Ekonomi. Nanti untuk lebih lanjutnya, untuk updatean terbaru bisa dicek di laman resmi dari Universitas Negeri Yogyakarta, nggih. Kemudian
jenjang program pendidikan apa saja yang ada di sana. Jadi bagi adik-adik lulusan MUHA besok bisa memilih salah satu di antara mau mengambil sarjana terapan atau diploma 4 ataukah mengambil program sarjana atau S1. Nah, untuk program D4 atau sarjana terapan ini hanya terdapat di Fakultas Teknik dan Fakultas Ekonomi saja. Nanti untuk detail prodinya bisa dicek di laman resminya UNY. Sedangkan untuk program S1 atau sarjana, UNY menyediakan 54 program studi reguler dan non-reguler. Nah, mungkin adik-adik bertanya, kok itu ada reguler, ada non-reguler, bedanya apa? Secara umum tidak ada bedanya, hanya yang membedakan di jalur masuknya saja. Kalau yang reguler itu menggunakan jalur undangan atau UTBK ya sekarang istilahnya. Kalau dulu saya masih yang SMPTN, kalau sekarang UTBK namanya nggih. Nah, jadi yang seleksi bersama dengan universitas negeri yang lainnya itu program reguler. Sementara kalau yang non-reguler itu menggunakan jalur seleksi mandiri yang tidak bersamaan tesnya dengan universitas negeri lainnya. Sebagai konsekuensi dari perbedaan jalur itu ya mengarah ke arah biaya pendidikannya yang dibayarkan. Otomatis perbedaan pada reguler dan non-reguler itu ada. Biasanya kita gamblang saja ya, kalau di reguler itu karena jalur seleksinya lebih ketat, benar-benar orang pilihan yang lolos, maka reguler itu biasanya biaya pendidikannya akan lebih sedikit dibanding dengan mereka yang lolos pada seleksi mandiri atau non-reguler. Hanya di situ saja perbedaannya antara reguler dan non-reguler. Kalau untuk perkuliahannya, reguler dan non-reguler tidak dibedakan adik-adik. Jadi tetap kuliah dari hari Senin sampai Jumat, kemudian jam kuliahnya juga sama, ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore, tergantung jadwal ya. Jadi bukan berarti kalau non-reguler itu kelasnya hanya Sabtu Minggu di malam hari, bukan seperti itu. Kalau UNY non-reguler masih sama seperti regulernya. Kemudian untuk dosen-dosen yang mengajar, beban SKS-nya dan lain sebagainya terkait akademik sama. Dosen-dosen yang mengajar di reguler juga mengajar di non-reguler. Jadi tidak perlu khawatir ada perbedaan kualitas perkuliahan. Gedung yang dipakai juga sama. Kemudian gimana dengan ijazahnya? Apakah nanti begitu lulus ijazahnya ada tulisannya kecil di pojokan, ada tulisan non-reguler begitu atau bagaimana? Tidak adik-adik. Jadi ijazahnya pun akan sama antara mereka yang kuliah di UNY reguler maupun non-reguler. Jadi sama ya, bahkan ini satu hal yang ingin saya sampaikan, untuk UNY alhamdulillah sekarang sudah memberikan ijazah bilingual. Jadi ijazahnya itu bolak-balik adik-adik. Kalau di kampus-kampus lain mungkin ada beberapa yang ijazahnya belum bilingual, jadi hanya bahasa Indonesia saja. Sehingga ketika kalian butuh untuk mendaftar beasiswa ke luar negeri atau butuh untuk mendaftar pekerjaan yang lowongannya di luar negeri, kalian harus mencari sworn translator atau penerjemah bersumpah untuk mentranslate ijazah S1 kalian yang biayanya boleh dibilang tidak murah ya. Nah, untuk UNY sudah menyediakan ijazahnya itu bilingual, jadi bolak-balik. Maka tadi di kurikulum vitae saya berani menuliskan gelar saya sebagai MED, Master of Education, meskipun saya S2-nya di UNY, karena memang ijazah saya sudah berbunyi Master of Education seperti itu. Jadi sekali lagi keuntungan di UNY salah satunya ijazahnya sudah bilingual, termasuk nanti transkrip akademik dan segala hal yang berhubungan dengan perolehan akademiknya juga sudah dibuat bilingual. Jadi tidak perlu susah-susah mencari penerjemah tersumpah lagi. Gitu nggih. Dan ini baik reguler maupun non-reguler mendapatkan fasilitas yang sama. Nah, kemudian jenjang program pendidikan yang berikutnya, mungkin ini untuk Bapak, Ibu, guru atau tenaga kependidikan. UNY punya magister dan doktoral
yang mana kita punya 30 prodi magister dan 5 prodi doktoral. Siapa tahu Bapak Ibu guru ada yang berminat seperti itu. Oke, next. Fasilitas dan layanan yang diberikan di UNY ada banyak. Yang pertama, layanan bimbingan dan konseling. Kemudian kita punya perpustakaan. Nah, ini yang mau sedikit saya sampaikan kelebihannya UNY perpustakaannya. Jadi di UNY itu kemarin saya kuliah, hampir semua fakultas itu punya perpustakaan masing-masing. Dan UNY sendiri punya yang disebut perpustakaan pusat. Perpustakaan pusatnya itu letaknya di dekat gedung rektorat atau air mancurnya UNY itu, gerbang utamanya. Yang mana perpustakaan pusat itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama perpustakaan fisik dan perpustakaan digital. Untuk yang fisik tentunya di sana tersedia koleksi-koleksi pustaka dalam bentuk cetak ya, yang alhamdulillah cukup lengkap. Dan kalau yang digital, nah ini adalah tempat favorit para mahasiswa adik-adik. Kenapa? Karena tempatnya cozy, di situ pakainya sofa, ber-AC, colokan listrik di mana-mana mudah ditemukan, wifi-nya kenceng, buka sampai malam waktu belum pandemi kemarin. Kalau pandemi saya kurang tahu jadwalnya sekarang. Kemudian di lantai 2 itu memang khusus untuk yang mau mengakses pustaka secara digital. Di sana disediakan cukup banyak perangkat komputer. Dulu kami menyebutnya di situ sebagai kebun apel. Kenapa? Karena perangkat-perangkat yang digunakan di situ yang logonya apel keroak itu. Ya, jadi tahu kan gimana kualitasnya kalau perangkat-perangkat yang dengan label merek seperti itu ya, jadi bukan kaleng-kaleng. Pokoknya tempatnya sangat cocok sekali kalau dipakai untuk mencari pustaka, mengerjakan tugas, atau sekedar killing time saja juga enak sekali di sana. Kemudian selain perpustakaan, oh ya mungkin ada yang bertanya nanti, apakah masuk ke perpustakaan itu gratis? Gratis kalau sudah jadi mahasiswa UNY. Kalau belum jadi mahasiswa UNY bagaimana? Nanti bisa bikin semacam daftar seperti itu nanti di sana. Tanyakan saja lebih lanjut ke TKP-nya langsung, bagaimana prosedurnya kalau mau mengakses pustaka di perpustakaan pusat UNY. Kemudian ada layanan kesehatan. Nah, jadi nanti kelak kalau adik-adik sudah menjadi mahasiswa UNY, adik-adik juga akan mendapatkan layanan kesehatan secara gratis. Yang terakhir kali 2018 saya di sana itu letak kantor layanan kesehatannya di belakang perpustakaan, di belakang kantor pos yang ada di Jalan Afandi dekat gerbangnya UNY itu. Jadi kalau suatu saat kalian mungkin merasa greges-greges, kurang enak badan, kalian bisa langsung ke sana, hanya cukup dengan membawa KTM-nya saja, kartu tanda mahasiswa. Di sana ada dokter jaga yang siap untuk melayani, memeriksa, sampai memberikan obat sekali lagi secara gratis. Seperti itu. Kemudian UNY juga punya puskom, punya penerbit, kemudian ada layanan konsultasi dan bantuan hukum, unit layanan terpadu, dan asrama. Nah, ini yang menarik. Tapi ini hanya disediakan di kampus Wates, ya. Jadi di kampus Wates tadi kan hanya ada 2 fakultas saja. Nah, di sana itu disediakan asramanya juga. Kalau kalian bisa searching nanti di Google fasilitasnya apa saja. Jadi asramanya itu sudah seperti student apartment. Lokasinya bersih, kamarnya juga layak, dan bahkan ada kolam renangnya, swimming poolnya di sana. Jadi sudah benar-benar berasa students apartment, students condominium ya di sana. Tapi ini hanya disediakan untuk mahasiswa-mahasiswi yang berkuliah di UNY kampus Wates saja. Oke. Demikian tadi pemaparan tentang UNY. Untuk informasi lebih lanjut tentang prodinya apa saja, SKS-nya, mata kuliahnya apa saja, pendaftarannya kapan, dan lain sebagainya. Alhamdulillah untuk website UNY sudah update selalu infonya, jadi monggo bisa dikepoin sendiri, bisa di cross check sendiri ke sana. Nah, sekarang kita akan masuk ke paparan tema yang kedua, yaitu meraih mimpi dengan beasiswa LPDP. Mungkin ini yang ditunggu-tunggu
ditunggu oleh banyak dari peserta IAN pada pagi ini ya. Oke, sebelum saya lebih lanjut, saya putarkan dulu video tentang LPDP, monggo bisa dilihat supaya mengenal LPDP. Suaranya nggak muncul, Bu. Suaranya nggak muncul, Bu Ide. Oke, baik. Jadi tadi di video kita sudah lihat paparan singkat terkait dengan apa sih LPDP. LPDP itu singkatan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Mungkin adik-adik yang belum tahu. Tadinya dulu pertama kali awalnya itu adalah sebuah lembaga independen, tapi di bawah 3 kementerian saja dulu, yaitu Kementerian Keuangan, Kemenristek saat itu, dan ada Kemenak atau Kementerian Agama, di mana LPDP itu bertugas mengelola dana abadi pendidikan. Dana abadi itu adalah dana yang berasal dari pajak kita, pajak rakyat yang sudah masuk APBN. Memang waktu dulu awal-awal LPDP didirikan, Ibu Menteri Keuangan pada saat itu, Ibu Sri Mulyani Indrawati, menggagas kayaknya kita butuh punya tabungan untuk investasi pada sumber daya manusia, yaitu diwujudkan dengan adanya LPDP ini. Jadi mereka punya dana abadi pendidikan khusus untuk berinvestasi pada sumber daya manusia atau calon-calon pemimpin masa depan di Indonesia. Itu awal-awal dulu didirikan. Tapi untuk
akhir-akhir ini 2021 ini bisa dilihat di video tadi, Dewan Penyantunnya atau yang bekerja sama mengelola LPDP itu sudah ada 9, termasuk di dalamnya ada Kemendikbud, kemudian karena sekarang kan sudah jadi 1, Kemendikbudristek dan beberapa yang lainnya, saya tidak hafal tadi satu persatu. Nah, sebagai imbas dari kerjasama yang semakin luas ini, otomatis beasiswa yang diberikan juga lebih beragam, terutama dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar yang digagas oleh Mas Menteri kita, Mas Nadiem Makarim. Merdeka Belajar seri 10 itu menyebutkan adanya perluasan ruang lingkup LPDP. Jadi salah satu kebijakan Merdeka Belajar Mas Nadiem itu terkait dengan LPDP. Nah, bedanya apa kok disebut perluasan? Di sini bisa dilihat di layar, untuk di kolom yang A, program yang sudah tersedia selama ini itu hanya ada 3, Bapak Ibu dan juga adik-adik semua. Yang pertama BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia, untuk afirmasi, targeted dan umum, yang mana untuk afirmasi itu ditujukan untuk mereka-mereka yang berkebutuhan khusus dan difabel, kemudian prasejahtera, dan afirmasi 3T yang berasal dari daerah 3T sana. Kemudian beasiswa targetednya ditujukan untuk PNS, TNI, Polri, dokter spesialis, kewirausahaan, pendidik, dan kerjasama khusus. Kemudian beasiswa umumnya reguler, S2, S3, dan PTUD atau Perguruan Tinggi Utama Dunia. Nah, kalau dulu Miss Ide, saya masuknya lolos beasiswa yang mana? Saya dulu ikutnya yang umum. Karena dulu zaman saya itu belum ada yang targeted, jadi saya termasuk angkatan lama lah dari LPDP. Jadi dulu hanya ada afirmasi dan umum saja. Jadi saat itu saya bersaing dengan para fresh graduate S1 yang terutama masih muda-muda, pastinya segala jurusan, segala profesi tumplak jadi di satu pintu seleksi yang sama. Sementara saya saat itu usianya sudah 30-an lah, sudah 30-an, 30 awal tapi 30-31, sudah mengajar di sebuah sekolah negeri di Kebumen. Jadi sebenarnya waktu itu terus terang saya agak iya bisa lulus ya, tapi ya dicoba saja, bismillah, berusaha, persiapan yang terbaik, berdoa juga, alhamdulillah lulus. Dan mungkin memang Allah menggariskan seperti itu. Ternyata di seleksi tahun berikutnya sudah ada beasiswa targeted, jadi sudah ada yang khusus PNS. Padahal saya kebetulan juga alhamdulillah sudah PNS. Saya dulu sempat berpikir begini, alah seandainya dulu sudah ada jalur pintu PNS, pasti seleksinya akan lebih mudah, karena jarang sekali guru PNS yang tertarik untuk melanjutkan studi. Pasti sayangannya akan lebih sedikit dibandingkan saya. Tapi ya, saya yakin Gusti Allah punya rencana sendiri kenapa zaman saya seleksi belum ada jalur yang PNS. Dan jadi saya mengambil hikmahnya, saya bisa bertemu dengan rekan-rekan teman-teman fresh graduate yang hebat-hebat dari segala jurusan tumplak jadi satu. Saya jadi bisa menambah relasi, kenalan, dan pengalaman. Nah, sementara untuk yang program Mas Nadiem di Merdeka Belajar yang baru dimulai tahun 2021 ini, itu bisa dilihat ada tambahan banyak sekali ya Bapak Ibu dan adik-adik semua. Yang pertama ada Kampus Merdeka. Ini nanti kalau adik-adik sudah jadi mahasiswa, kemudian ada program dosen dan tendik, ini untuk para dosen dan tendik. Kemudian ada program guru dan tendik. Lah, ini yang menggiurkan sebenarnya buat Bapak Ibu guru. Ada beasiswa S2 bagi guru, ada micro credentials atau sertifikasi guru. Kalau micro credentials ini non gelar ya Bapak Ibu guru. Jadi tidak ada gelar sarjananya, tidak dapat ijazah tapi dapat sertifikat. Kampus-kampusnya sangat menarik Bapak Ibu guru. Kampus perguruan tinggi utama dunia. Daftarnya luar biasa, sangat menarik sekali. Kemudian ada juga beasiswa S3 bagi guru. Ini untuk yang guru. Nah, ada program vokasi juga dan program prestasi. Ini yang akan kita bahas lebih mendalam pada kesempatan kali ini, karena ini terkait dengan beasiswa S1
untuk teman-teman yang lulusan SMA. Baik, dan ada lagi beasiswa kebudayaan untuk pelaku budaya. Oke, kita langsung saja ke beasiswa prestasi talenta S1 dan S2 dalam negeri atau luar negeri. Tapi kita fokus di yang S1-nya saja ya, adik-adik. Apa sih beasiswa prestasi talenta S1? Ini merupakan program baru dilaksanakan tahun 2021 ini yang ditujukan untuk dua sasaran. Yang pertama, peserta didik yang berprestasi dan peserta didik prasejahtera. Untuk yang peserta didik berprestasi itu maksudnya berprestasi di tingkat nasional dan internasional di bidang, bisa dibaca di situ, sains, riset, teknologi, seni budaya, literasi, vokasi, kewirausahaan, serta olahraga dan kebugaran jasmani. Kemudian kalau yang untuk prasejahtera berprestasi akademik itu tidak perlu menangkan kompetisi, tapi dia sudah diterima di 15 perguruan tinggi utama dunia yang ditetapkan oleh LPDP. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, sasarannya adalah yang berprestasi atau prasejahtera. Prestasinya maksudnya bagaimana? Dia adalah pemenang lomba atau kompetisi atau festival tingkat nasional dan internasional yang diselenggarakan atau difasilitasi oleh Pusat Prestasi Nasional Kemendikbud yang meliputi 4 bidang, sains ristek, seni budaya literasi, vokasi kewirausahaan, dan olahraga serta kebugaran jasmani. Atau yang kedua, peraih medali atau penghargaan untuk pemenang pada ajang talenta atau lomba internasional yang tidak dilaksanakan dan atau tidak difasilitasi langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya sering nih kalau melihat Facebooknya Muha atau status WA-nya Bapak Ibu Guru Muha yang menunjukkan bahwa adik-adik SMA Muha ini banyak yang berprestasi, menang lomba tingkat nasional, lomba tingkat internasional. Terus terang saya ikut bangga dan senang sekali, itu bisa dijadikan sebagai modal kalau nanti adik-adik mau mendaftar beasiswa LPDP untuk S1. Baik itu di dalam negeri maupun mau kuliah di luar negeri. Kemudian yang ketiga itu untuk peserta didik prasejahtera yang tidak harus menang lomba tapi sudah diterima di 15 PTUD, perguruan tinggi utama dunia. Berikutnya, bagaimana sih skema beasiswa prestasi talenta ini? Untuk S1 dalam negeri, masa belajarnya yang di-cover paling lama 4 tahun. Lah, kalau lulusnya lebih dari itu bagaimana? Ya, otomatis harus nombok sendiri, biaya perkuliahan, biaya hidup, dan lain sebagainya. Makanya diusahakan selesai dalam 4 tahun. Lah, kalau Miss Ide dulu gimana S2-nya lulusnya nombok apa enggak? Alhamdulillah saya lulus tepat waktu. Saya masuk kuliah per Juli 2016 dan alhamdulillah juga lulus di bulan Juli tahun 2018. Pas. S2 2 tahun ya, jadi sesuai tepat waktu. Jadi tidak nombok. Kalau S2 kan 4 semester ya, 2 tahun. Kalau S1 8 semester jadi 4 tahun. Kemudian S1 luar negeri juga sama, masa belajar paling lama 4 tahun. Ada tulisan 4 tahun, kalau lulus sebelum 4 tahun bagaimana? Ya enggak apa-apa, alhamdulillah nanti melaporkan diri ke pihak LPDP seperti itu. Nah, yang perlu jadi catatan, untuk prodi kedokteran ini tidak termasuk yang di-cover dalam beasiswa prestasi talenta ya. Jadi kalau kalian berencana mau ngambil program studi yang terkait kedokteran, mohon maaf tidak di-cover oleh beasiswa LPDP yang ini. Kemudian komponen biayanya kita dapat apa saja sih kalau lulus sebagai penerima beasiswa LPDP? Tadi saya sudah menyampaikan di awal, LPDP itu beasiswa yang baik banget. Salah satunya ya karena hampir semua biaya pendukung, biaya pendidikan ini diberikan oleh LPDP. Bisa dilihat di layar, biaya pendidikannya itu meliputi biaya pendaftaran. Jadi mulai dari daftar saja kamu sudah dibayari sama LPDP. Kemudian SPP-nya sudah beres. Jadi tidak usah mikir bayar SPP, langsung dari Jakarta langsung ditransfer ke kampus masing-masing. Kemudian tunjangan buku
dan biaya skripsi. Sekedar bocoran saja, waktu saya kuliah tahun 2018 kemarin lulus itu, tunjangan buku yang diberikan adalah 10 juta rupiah per tahun. 10 juta rupiah per tahun. Itu kalau buat beli buku bisa dapat berapa buku tuh sudah istilahnya kalau orang Jawa udah marem, sudah puas sekali 10 juta itu ya per tahun. Jadi kalau kamu dapat beasiswa LPDP S1 4 tahun, berarti dapat berapa itu? 4 kali 10, 40 juta rupiah hanya untuk baru beli bukunya saja. Kemudian skripsi, penelitian juga di cover sama LPDP. Nanti sistemnya kita membuat semacam kayak rencana anggaran belanja gitu, RAB. Kira-kira apa-apa saja yang kita butuhkan, berapa saja nominalnya, kemudian nanti dikirim ke LPDP. Nanti mereka yang akan memverifikasi komponen-komponen biaya apa saja yang bisa dicairkan seperti itu. Ya, kemudian selain biaya pendidikan, LPDP juga memberikan biaya pendukung berupa transportasi, asuransi kesehatan, biaya hidup bulanan, biaya kedatangan, dan biaya keadaan darurat. Asuransi kesehatan jelas nanti akan otomatis akan didaftarkan di Askes ya, BPJS menurut saya. Kemudian biaya hidup bulanan, nah biaya hidup bulanan ini berbeda-beda antara kota yang satu dengan kota yang lainnya, tergantung dengan apa ya istilahnya dasar hidup UMR-nya sana lah, kurang lebih seperti itu. Kalau saya waktu itu tahun 2016 sampai 2018 saya kuliah di UNY, biaya hidup bulanannya per bulan terima 3 juta kurang lebih. Tapi terakhir kemarin saya ikut acara LPDP, katanya sekarang untuk Jogja biaya hidup bulannya di sekitar 6 juta, 7 juta. Sudah 2 kali lipatnya ternyata adik-adik. Nah itu kalian akan terimakan secara triwulan atau 3 bulanan. Jadi setiap 3 bulan clonting ATM-nya bunyi duit masuk sekian belas juta dari LPDP. Seperti itu. Kemudian ada biaya kedatangan. Nah kalau biaya kedatangan ini khusus untuk teman-teman yang KTP atau KK-nya bukan Jogja. Misalnya kalian kuliahnya di Jogja, KTP KK-nya bukan Jogja, nah nanti begitu kalian pertama kali ke Jogja dalam tanda petik akan diberikan biaya kedatangan. So, misalnya saya kan KTP KK-nya sudah di Kebumen ya, kuliahnya di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, begitu pertama kali dapat kontrakan atau kos-kosan, saya minta surat keterangan dari RT RW setempat, dan itu saya sampaikan ke LPDP, dicairkanlah biaya kedatangan. Waktu saya tahun 2016-2018 itu biaya kedatangannya, kalau tidak salah ingat sekitar 6 juta, 5.800.000. Ya. Nah, ini terkait dengan transportasi ya. Jadi kalau kalian misalnya dari luar Jawa, kalian kuliah di Jawa, di Jogja misalnya, itu nanti tiketnya juga akan dibayari oleh LPDP ya adik-adik. Jadi kalian naik pesawat misalnya, ya tentu saja ada batasannya ya. Bukan berarti terus nanti bisa naiknya yang Garuda yang VVIP, tidak. Tapi nanti ada aturannya dari LPDP. Yang jelas LPDP membantu biaya transportasinya. Kemudian ada juga biaya keadaan darurat. Mudah-mudahan kalau ini sih tidak usah diterimakan ya. Kemudian ada biaya pendukung yang lain, yaitu ada khusus untuk penerima beasiswa yang disabilitas. Ada dana transportasi untuk pendamping. Jadi kalau nanti penerima LPDP itu difabel, otomatis kan butuh pendamping. Nah itu juga akan ikut dibiayai oleh LPDP. Baik sekali kan. Nah kemudian ada dana asuransi kesehatan juga untuk pendampingnya. Dan ada biaya pendukung lainnya. Itu untuk yang di dalam negeri. Nah untuk yang komponen pembiayaan S1 luar negeri, secara umum hampir sama dengan dalam negeri, tetapi ditambah dengan adanya biaya aplikasi visa. Jadi pengurusan visa dan lain sebagainya habis berapa itu nanti tinggal dikirimkan ke pihak LPDP, mereka yang akan bayar. Seperti itu ya. Jadi benar-benar kita cuma perlu bawa badan sama otak kita saja nanti untuk kuliah dengan beasiswa LPDP. Yang biasalah biaya tidak usah dipikirkan. Nah, kriteria pendaftarnya bisa dilihat di situ. Yang pertama WNI, yang kedua sudah selesai SMA, yang ketiga tadi pemenang lomba, peraih medali atau peserta didik prasejahtera. Kemudian yang berikutnya tidak sedang mendapatkan beasiswa dari sumber lain.
Yang berikutnya nomor 7, telah diterima pada perguruan tinggi yang telah ditentukan. Nah, ini berarti mekanismenya adalah kalian ikut seleksi dulu. Ya, sekali lagi kalian ikut seleksi dulu di kampus tujuan kalian yang ada dalam daftar kampus tujuan LPDP. Nah, kalau sudah diterima, baru itu nanti LOA-nya atau Letter of Acceptance, surat keterangan sudah diterima itu dimasukkan saat seleksi administrasi atau seleksi berkas LPDP. Gitu ya. Jadi harus diterima dulu di kampus. Nah, kriteria perguruan tinggi tujuannya yang kayak apa ya supaya saya bisa membidik, oh saya mau kuliah di sini dengan beasiswa LPDP. Yang pertama, untuk sasaran peraih medali nasional dan internasional S1 dalam negeri ada 1.643 perguruan tinggi negeri maupun swasta. Jadi beasiswa LPDP yang S1 ini tidak tertutup terbatas hanya perguruan tinggi negeri saja adik-adik, tapi ada juga perguruan tinggi swastanya yang ada dalam daftar perguruan tinggi tujuan LPDP. Daftarnya bisa akses di mana? Nanti bisa dikepoin websitenya LPDP Kemdikbud, atau nanti kalau emang perlu ingin tahu lebih lanjut bisa nanti saya kirimkan daftarnya melalui Bu Swasti Rahmalia saja, kalian bisa kontak Bu Swasti ya. Kemudian untuk S1 luar negeri ada 400 perguruan tinggi terbaik dunia. Saya yakin kalian pasti sudah tahu apa saja sih perguruan terbaik dunia. Ada Harvard, Stanford, Oxford, Groningen, Cambridge, dan lain sebagainya, itu pasti masuk di situ. Dan sekali lagi untuk prodi kedokteran tidak termasuk dalam beasiswa ini ya. Kemudian untuk yang peserta didik non pemenang kompetisi, S1 luar negerinya ada 15 PTUD, perguruan tinggi utama dunia, dan ini khusus kategori prasejahtera, dan sekali lagi kedokteran tidak termasuk. Cara daftarnya bagaimana? Nanti kalian daftar secara online pada situs yang tertera di situ, beasiswakemdikbud.go.id, kemudian melengkapi dan mengunggah semua dokumen, pastikan sudah submit. Dan nanti seleksinya ada 2 seleksi. Yang pertama seleksi administrasi, seleksi berkas, dan yang kedua seleksi substansi. Apa aja sih seleksi substansi? Itu wawancara ya. Wawancara terkait apa saja nanti akan dibahas lebih lanjut. Oke. Berikutnya ada dokumen yang dipersiapkan untuk mendaftar atau seleksi administrasi, seleksi berkas. Pertama ada biodata diri, KTP, KK, salinan ijazah SMA. Kemudian kalau misalnya kamu sudah ongoing, sudah mulai kuliah, maka bisa transkrip nilai. Tapi kalau belum ya berarti nggak usah mengirimkan ini. Kemudian ada surat keterangan sehat, jasmani dan bebas nafsa. Dan jangan lupa sertifikat atau piagam pemenangnya bagi yang berprestasi. Kemudian bagi yang peserta didik prasejahtera disertakan juga SKTM atau surat keterangan tidak mampu. Dan tadi sudah saya sampaikan, kalian juga mengirimkan letter of acceptance, ya, surat keterangan yang menunjukkan kalau kamu sudah diterima di perguruan tinggi serta program studi yang kamu mau. Kemudian untuk S1 luar negeri butuh sertifikat TOEFL. Sertifikat TOEFL-nya bukan yang prediction ya, tapi yang keluaran langsung dari ETS, jadi yang resmi. Kemudian berapa skor TOEFL-nya tergantung kampus yang kamu tuju, karena biasanya kampus luar negeri itu punya standar masing-masing terkait berapa minimal skor TOEFL yang harus dimiliki. Kemudian kalian juga harus menyiapkan surat pernyataan sesuai format bermaterai. Nah, kemudian ini personal statement yang berisi rencana kontribusi di Indonesia pasca studi. Ini yang menjadi poin utama dalam seleksi berkas. Karena ini nanti akan dieksplor lebih lanjut di wawancara terkait apa rencanamu untuk berkontribusi di Indonesia setelah kamu menyelesaikan kuliah dengan menggunakan beasiswa LPDP. Kemudian bagi peserta didik yang difabel, ada surat keterangan dari rumah sakit dan surat persetujuan dari orang tua. Oke, nah ini timeline pendaftarannya.
Untuk tahun 2022 saya belum tahu karena belum ada info ya, tapi kalau untuk 2021 bisa dilihat, kalaupun geser paling juga tidak terlalu jauh dari yang tahun 2021, jadi pembukaannya dimulai bulan Mei 2021. Nah, bagi kalian yang tertarik ingin mendaftar beasiswa S1 LPDP, mungkin di awal-awal Mei sudah bisa mulai kepoin websitenya tadi, kapan tanggal-tanggal pastinya pembukaan pendaftarannya. Kemudian ditutup di 30 Juni, seleksi administrasi dan seleksi substansinya di bulan Juli, dan awal Agustus sudah ada pengumuman hasil seleksi substansinya. Oke, ya, jadi seperti saya bilang, LPDP itu baik sekali, terbuka untuk siapa saja, mau cover biaya hampir semua biaya yang kita butuhkan. Dan satu lagi, keuntungan menjadi awardee dan alumni LPDP adalah kita bisa berjejaring, kita bisa berkolaborasi dan kenal dengan orang-orang yang hebat di bidangnya masing-masing. Di sini kalian bisa lihat, saya sudah memasang 3 foto orang. Yang pertama ada Mas Belva. Mas Belva ini juga penerima beasiswa LPDP. Beliau adalah pendiri atau CEO dari Ruang Guru yang kemarin juga sempat menjadi stafsusnya presiden ya, kalau kalian mengikuti berita. Kemudian ada juga Ananta Natalegawa. Beliau ini adalah putra dari Marty Natalegawa, mantan menteri luar negeri kita. Kebetulan ini dulu satu kelompok dengan saya waktu pembekalan LPDP. Orangnya baik sekali. Padahal anak menteri, kenapa masih daftar beasiswa? Ternyata memang beasiswa itu tidak hanya diperuntukkan oleh kaum tertentu saja. LPDP ini terbuka untuk semuanya. Dia mencari kesempatan untuk berkolaborasi dan berkoneksi dengan banyak orang. Makanya dia ikut daftar LPDP. Kemudian yang di bawah itu ada Mbak cantik di situ, Ayunda Faza Maudia. Siapa itu? Ya, itu adalah Maudi Ayunda. Ya, semua sudah tahu lah kiprahnya dia di bidang entertainment maupun di bidang pendidikan. Ini juga baru lulus kemarin ya, dia juga peraih beasiswa LPDP. Kamu bisa berkoneksi dengan orang-orang ini, karena LPDP nanti punya jejaring sendiri untuk para alumninya. Kemarin juga Mbak Maudi sempat meng-email ke alumni LPDP di bidang kependidikan, termasuk saya, karena beliau ingin membuat semacam yayasan foundation lah untuk pendidikan untuk rakyat-rakyat Indonesia. Beliau mengajak kolaborasi di situ. Kapan lagi bisa berkolaborasi dengan orang yang hebat-hebat seperti ini. Kemudian selain artis, anak menteri, kemudian CEO, ternyata ada orang-orang biasa sebenarnya juga yang mendapatkan LPDP. Di situ ada Mbak Raini. Beliau dulu sempat jadi ketua Mata Garuda atau Asosiasi Alumni LPDP Jawa Tengah. Beliau melanjutkan S2 dan S3-nya dengan menggunakan beasiswa LPDP. Mungkin kalau kalian dulu mengikuti berita, Mbak Raini ini adalah alumni Universitas Negeri Semarang, adik-adik, yang berasal dari keluarga prasejahtera, yang mana bapaknya pekerjaannya adalah sebagai tukang becak. Beliau adalah lulusan UNES terbaik kala itu dan berangkat wisuda dengan menggunakan becak yang dikayu oleh bapaknya. Kapan lagi membuat orang tua kita bangga, seperti itu kata Mbak Raini. Dan sekarang beliau juga masih S3 di Birmingham. Kemudian di bawah itu ada Mas Muhanif. Kalau ini beliau berasal dari LPDP jalur afirmasi difabel atau berkebutuhan khusus. Beliau juga founder Divapedia. Jadi sekali lagi LPDP ini tidak memandang bulu, terbuka untuk semuanya. Mas Muhanif ini beliau adalah, mohon maaf, mengalami keterbatasan di bagian rungu dan wicara. Jadi beliau itu tunarungu dan tunawicara, tapi kiprahnya di bidang pendidikan dan menyuarakan aspirasi-aspirasi teman-teman yang difabel cukup luar biasa. Memperjuangkan juga kemarin waktu seleksi CPNS, beliau juga cukup kencang dalam menyuarakan aspirasi teman-teman difabel kepada Kementerian Kepegawaian itulah. Kemudian dan ada saya juga di sini. Saya alumni SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, seorang guru yang mengajar di daerah yang tadinya tidak pernah terbayang bertemu dengan orang-orang hebat yang ada di Indonesia, calon-calon pemimpin masa depan di Indonesia. Ternyata alhamdulillah dengan usaha, kerja keras dan doa tentunya
bisa lolos di LPDP dan sekarang bisa berjejaring dengan teman-teman hebat semua. Jadi ayo, sekali lagi saya encourage kalian, saya ajak kalian, ayo kita bergabung menjadi awardi dan alumni LPDP. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Mohon maaf juga kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan melalui moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Dwi Ide Rahai yang telah memaparkan materinya dengan sangat luar biasa. Jadi tadi sudah diterangkan ke kita semua tentang apa sih itu beasiswa LPDP, kemudian bagaimana cara apply-nya, kemudian juga fasilitas-fasilitas yang didapatkan dan lain sebagainya. Tentunya di sini menjadikan gambaran bagi kita semuanya tentang gimana sih kalau kita mau apply dari beasiswa LPDP tersebut. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan guys, Bu. Yang pertama di sini pertanyaan dari Ibu Swasti Rahmalia. Pertanyaannya di sini, kampus UPN itu termasuk bisa di LPDP atau tidak? Karena itu kampus negeri yang baru dibuat beberapa tahun yang lalu gitu. Nah, mungkin Bu Dwi ada ada pengalaman ataupun ada teman yang masuk di UPN lewat jalur LPDP, mungkin bisa diterangkan gitu eksperimennya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Swasti Rahmalia. Tadi saya sudah sampaikan bahwa beasiswa LPDP itu kampusnya banyak ya, tergantung yang ada di daftar perguruan tinggi tujuan. Kalau untuk yang S1 itu tadi ada ribuan perguruan tinggi negeri dan swasta, dan mohon maaf sekali saya tidak hafal. Nanti mungkin bisa saya kirimkan saja file daftar perguruan tingginya, bisa dicek di situ apakah UPN termasuk atau enggak. Seperti itu. Oke, kalau yang untuk S1. Kalau yang S2 kemarin sih setahu saya belum nemu, tapi kan kebijakannya beda antara S2 dengan S1. Seperti itu. Jadi nanti, dan LPDP itu sangat dinamis ya Bapak Ibu dan adik-adik semua. Jadi mereka selalu mengupdate data universitas terbaiknya, tergantung akreditasi program studi, sesuai akreditasi yang terbaru. Jadi daftarnya pun akan sesuai itu. Asalkan UPN masuk akreditasi yang minimal B, kalau tidak salah, itu insya Allah pasti ada dan bisa daftar. Oke, berarti itu untuk kampus yang bisa di cover beasiswa LPDP itu tidak hanya dari universitas negeri gitu ya Bu? Mungkin ada nggak kayak universitas swasta yang dia memang bisa tercover dalam daftar LPDP juga masuk gitu ya Bu ya? Iya, kalau untuk yang beasiswa S1, yes. Ya, ada belasan ribu tadi. Saya nggak hafal Pak, mohon maaf. Tapi kemarin sempat lihat sekilas itu bangsanya kayak Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, itu sudah masuk di situ juga. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu Dwi yang sudah memberikan penjelasan tentang pertanyaannya dari Ibu Swasti. Kemudian pertanyaan berikutnya, jadi mungkin dari teman-teman ataupun dari siswa-siswi SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oke, baik. Ini Bu, berkenaan, oh ya di sini Bu Dwi Jayanti. Monggo Bu Dwi Jayanti, kami persilahkan. Iya Pak, terima kasih Pak Arifin. Bu Ide, masih ingat saya enggak? Alhamdulillah masih, Ibu Guru PK-ku. Iya Bu DJ, monggo. Ini mau bertanya Bu, soalnya ini saya sambil membuka juga websitenya. Ya. Di beasiswa lpdp.kemenkeu. Itu bukan sih websitenya ya? Beasiswa lpdp.kemenkeu.go.id. Iya, betul Ibu. Itu kalau untuk yang S2. Ya. Kalau untuk yang S1 bisa masuk lewat websitenya Kemendikbud, Bu. Oh, di sini tuh juga ada S1-nya tuh, Bu. Di sini tuh. Iya. Iya, jadi ada dua pintu memang, lewat LPDP atau lewat Kemendikbud. Oh ya, berarti kalau di sini tuh nggak ada info tanggal-tanggalnya, Bu. Tapi di sini
ada tulisannya beasiswa S2, S3, S1, D4, S2, S3 dosen. Seperti itu macam-macam terus. Nah, ini tuh ada berarti daftar akun dulu nggih, Bu nggih? Ada tulisan tidak. daftar apa gimana? Oke. Ibu mau mengakses lini masa pendaftarannya nggih? Nggih, berarti ingin daftar gitu Itu lah. tidak usah daftar Jadi, akun dulu, Bu. Jadi jenengan nanti klik salah satu menu beasiswa yang jenengan ingin cari tahu. Nanti di situ ada menu buklet pendaftaran, Ibu. oh. Ada Atau menu mungkin bisa sambil di share screen, Bu, Bu Dwi atau Bu Oh, Ije. nggih. Jadi nanti siapa? bisa anak-anak bisa Iya. melihat Oke. gitu. Kalau Saya mau share mendaftar screen kan. ya. Nggih. Saya apa Bu DJ ini yang share screen? Ngikut. Nah, monggo. Ini saya Ibu ya Ije yang dulu, monggo, ini. nggak apa-apa. Oh, saya masuk ini. Oh ya, monggo Bu Dwi. Nggih. Nggak apa-apa. Ya dibuka di Bentar. Ini lewat Google. kelihatan belum? Sambut, Belum Bu. kelihatan, Sudah Ibu? kelihatan. Ya udah. Beasiswa. Nah, Ya. ini loh saya buka linknya. Beasiswa LPDP kemenkeu.go.id. Terus yang untuk anak-anak sekarang tuh yang ini nggih. Yang beasiswa S1 atau D4. Ini khusus guru vokasi, pelaku budaya Bukan, dan Bu. Bukan. Kalau itu ini. beasiswa S1 itu untuk guru. Oh iya, ya bisa. Ini dan bisa siswa. Klik yang iya, klik dan siswa yang info juga. lebih lanjut, Bu, di bawah. Nah, itu tuh ini isinya. Oh ya. Diklik yang beasiswa kemdikbud.go.id itu, Bu. Ya ini anak-anak sambil perhatiin sekalian praktek kita. Oke, nah itu di scroll ke bawah bisa. Di Nah, beasiswa S1. ini persyaratan S1. pendaftaran. Prestasi. Ya, persyaratan pendaftaran. kita Klik. Nah, oke. Wah, ini file. Ya, itu PDF-nya, File Ibu. download. Jadi di situ ada semua keterangan yang tadi saya sampaikan. Oh, iya Bu, Dan ada Bu. daftar Ini ada perguruan daftar tingginya. perguruan tinggi, ada juga. Iya, di situ. Betul sekali. Ih, keren, Sip. DJ. Ya, ini. Ya. Bisa Berarti diakses. anak-anak lihat sini nggih Bu, nggih, kalau misalnya mendaftar ya. Betul. Berarti nggak usah daftar akun, tapi klik informasi tadi baru masuk ke yang Kemendikbud. Iya. Nanti di situ Ya. banyak sekali daftar prodi S1-nya, Bu. Nih, Dari perguruan tingginya Sabang ada banyak. sampai ya, dari Sabang sampai Merauke itu, dari Padang sampai sana ujung timur. Nggih. Yang swasta Ini juga berarti ada. jurusannya khusus nih Bu, nggih. Berarti nggak semua jurusan yang ada di perguruan tinggi tersebut di cover dari LPDP. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan lagi, tergantung akreditasi prodinya, Bu. Oh, nggih. Iya, kalau berarti akreditasi ini anak-anak prodinya kalau sudah bagus, akreditasi prodinya bagus, insya Allah pasti masuk di LPDP. Karena LPDP itu sangat mengutamakan kualitas, Ibu. Oh iya. Berarti mungkin anak-anak yang ingin mencari beasiswa ini bisa ngecek di website dulu jurusan yang diinginkan tercantum tercover enggak di LPDP gitu nggih. Iya, betul sekali. Itu universitas swastanya kayaknya di bawah, Bu. Itu kan masih negeri-negeri semua. Oh iya. Itu. Muhammadiyah itu ada. Belum. Muhammadiyah Palembang, Muhammadiyah Kendari. Ya, ada. Ini yang Ini Muhammadiyah umum ya. Malang, Muhammadiyah Jember. Ya, Ya. Ini perjurusannya. yes, Swasta. betul sekali. Ya. Sudah Jadi Bu mungkin Ide, terima kasih. sekedar Ya. masukan dari saya, adik-adik yang ingin menegakkan S1, cara mendaftar LPDP-nya pertama, tentukan dulu kira-kira mau kuliah di prodi apa. Prodi apanya dulu, kalau sudah, baru kampusnya mau ambil di mana. Nah, dicek di daftar perguruan tingginya itu termasuk yang di cover atau enggak. Seperti itu.
Kalau di cover ya berarti langsung saja cus daftar di situ. Kalau misalnya nggak di cover ya belok dikit lah, pilih universitas yang lain. Yang penting prodi yang sama. Begitu. Yang Itu penting dia di cover. Ya, betul. Iya, Yang penting terima gratis. kasih. Ya. Iya. Ini Baik, terima ternyata kasih di Bu cover. Dwi. Terima kasih. Jadi nanti untuk mahasiswa yang ingin mendapatkan atau mencari informasi berkaitan dengan beasiswa LPDP nanti bisa langsung aja kunjungi dari website Kemdikbud nggih. Jadi nanti bisa aja langsung ketik aja di browsernya beasiswa.kemdikbud.go.id. Kemudian nanti di situ ada banyak sekali pilihannya yang tadi sudah di share screen, mulai dari universitasnya, kemudian juga udah lengkap PDF dan juga apply-nya bagaimana caranya, di situ bisa diakses. Nanti untuk lebih detailnya nanti dari linknya mungkin akan di-share juga ya dari Bu Dwi Jayanti atau mungkin Bu Swasti, nanti bisa di-share ke kita dan juga ke siswa, jadi nanti bisa menjadikan referensi untuk kita mendaftar beasiswa LPDP. Oke, terima kasih Bu Dwi Jayanti yang sudah Dan sedikit tambahan Pak Arifin, mohon maaf, Bapak Ibu guru juga ada yang mau nyoba beasiswa LPDP. Ini langsung tersedia. Bentar lagi nih Pak Ismanto nih kayaknya. Itu bisa juga dengan jalur yang sama tadi ya, masuk ke webnya LPDP, kemudian klik yang untuk guru. Kalau mau yang non gelar tadi ada yang micro credentials, itu hanya sekitar paling lama 6 bulan, tapi nanti dapat sertifikat dari universitas perguruan tinggi utama dunia. Saya kemarin sudah sempat ngepoin, sudah sempat lihat-lihat, wah pilihan kampusnya luar biasa sekali Bapak Ibu. Ada Stanford di situ, kemudian ada Columbia University, kampus-kampus yang benar-benar oke. Itu kalau mau yang non gelar. Kalau yang mau non gelar ya, kalau mau yang gelar S2 bisa di dalam maupun luar negeri. Ayo, saya saja bisa. Yang lain juga bisa. Baik, terima kasih Bu. Bu nanya lagi bisa Pak? Boleh. Nanya lagi Bu Ida. Bu berarti ya, itu kalau kita ingin masuk ke beasiswa itu berarti apa yang harus kita persiapkan? Apakah harus punya prestasi dulu, kan kalau misalnya anak-anak lulus SMA ini yang mungkin yang dia tidak mempunyai prestasi, apa bisa masuk ke LPDP? Atau harus yang olimpiade dulu? Oh ya, oke. Tadi sudah saya paparkan untuk yang beasiswa LPDP S1 itu 2 jalur Ibu. Untuk yang berprestasi dan yang prasejahtera. Tapi berprestasinya itu tidak harus yang lomba di bawah Kemendikbud, tapi yang lain juga bisa. Sertifikatnya kepake untuk yang berprestasi. Kalau yang prasejahtera ya tidak harus berprestasi, asal punya SKTM dan sudah diterima di kampusnya itu. Berarti 2 macam-macam Ibu ya, tidak mampu dan sementara ini LPDP baru itu. Kalau yang umum belum ya, yang belum punya apa-apa tapi juga tidak mampu. Doakan saja tahun depan. Ini kan beasiswa baru 2021 Bu. Semoga saja Mas Nadiem mendengar. Nanti tak sampaikan ke Mas Nadiem wes. Berarti nggak bisa kalau misalnya nanti daftar dulu terus baru punya prestasi saat kuliah, nanti itu istilahnya saya punya utang nih sebenarnya LPDP. Saya harus punya prestasi kejuaraan apa biar nanti saya lunasi saat saya kuliah, itu nggak bisa ya? Bisa, nanti daftarnya lewat jalur mahasiswa yang sedang menempuh studi Bu. Ada. Oh itu, iya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Mungkin di sini masih ada satu nanya lagi di sini dari Pak. Monggo Bu Swasti dulu. Ya. Apakah ada trip and trick-nya khusus gitu supaya bisa lolos masuk LPDP mungkin? Trip and trick-nya ya, oke, tips and trick-nya. Kalau saya sih cuma bisa bilang be yourself. Be yourself, be the best version of you. Karena nanti kita mohon maaf, nanti kan itu kan ada salah satu syarat administrasinya adalah membuat rencana kontribusi untuk negeri. Nah, itu nanti semacam esai yang dituangkan di situ ya terkait dengan program studimu dan kira-kira kamu mau ngapain di Indonesia setelah kamu di sekolahin sama LPDP. Itu ya benar-benar dari lubuk hatimu yang paling dalam lah intinya kayak gitu. Karena nanti itu yang akan dieksplor saat wawancara. Dan sedikit gambaran saja, kalau teman-teman atau adik-adik nanti sudah lulus administrasi dan harus seleksi wawancara, itu nanti satu orang
dikeroyok 3 wawancara. Keroyok 3. Yang satu dari pihak LPDP, yang satunya dari pihak kampus, dosen, satu lagi ada psikolognya di situ. Nah, biasanya kalau memakai istilah saya, yang psikolognya itu agak ngajak gelut. Gimana maksudnya? Dia memang mengeksplor kepribadian kita gitu loh. Kira-kira apakah si calon pelamar beasiswa ini bisa bekerja di bawah tekanan, apakah dia orangnya emosian, ataukah dia kalem, berpikir jernih, itu benar-benar akan dieksplor saat wawancara. Jadi kalau misalnya kita ibaratnya saat membuat esai kontribusi itu kita memakai topeng dalam tanda petik, itu akan dibuka semua topengnya saat wawancara. Jadi tips dan trik dari saya adalah just be yourself. Karena saat wawancara itu memang kayaknya tugasnya si psikolog itu akan menjungkir balikkan emosi kita. Saya waktu wawancara dulu, ingat sekali saya agak tergeleng-geleng sebenarnya. Keluar dari ruangan wawancara itu banyak yang menangis. Banyak yang menangis karena sudah dibuat sedemikian rupa memang oleh mereka. Tapi yang menangis itu bukan berarti tidak lulus atau bukan berarti marah atau bagaimana. Tapi memang tugasnya para pewawancara seperti itu. Saya juga ingat sekali ada teman saya yang wawancara bersama dengan saya, tapi saat itu gagal hanya karena pertanyaan yang sepele. Jadi dia itu orang Semarang, Bapak Ibu dan adik-adik. Beliau itu melamar untuk kuliah di UNY. Saat itu seleksinya di gedung keuangan yang ada di Jalan Kusumanegara, Jogja, kalau tidak salah. Oke. Sama pewawancaranya ditanya. Pertanyaannya simpel sekali. Mas, UNY itu kalau dari sini jauh atau enggak? Hanya pertanyaan itu. Dan dia jawab, waduh, enggak tahu, Bu. Ternyata dia jatuh karena itu. Karena dianggap ini orang tidak niat kuliah. Belum niat 100% kuliah di UNY. Buktinya, lokasinya UNY di mana saja dia tidak tahu. Jadi dia jatuh hanya karena pertanyaan sepele seperti itu. Kok tahu jatuhnya di situ? Karena LPDP itu sangat transparan, Bapak, Ibu, dan adik-adik. Jadi kalau kita tidak lulus, kita bisa konfirmasi ke pihak LPDP. Apa sih yang membuat kita tidak lulus? Nah, teman saya itu kebetulan konfirmasi dan ternyata dia jatuh hanya karena tidak tahu UNY itu di mana. Jadi memang just be yourself dan prepare lah intinya seperti itu. Dan tentu saja doa, minta sama Allah diberi ketenangan. Saya waktu dulu itu pas wawancara juga dibanting habis-habisan, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Tapi saya alhamdulillah bisa menjawab dengan cukup baiklah sepertinya. Begitu ya, Mbak, Ibu Swasti. Oke, baik, terima kasih Bu Ide ya sudah tadi memberikan beberapa triknya be yourself gitu. Nah, kalau saya boleh tahu Bu Ide, mungkin bisa berbagi pengalaman dong dulu ketika pas wawancara apa aja sih yang ditanyakan sama Ibu gitu. Oke. Saya masuk dikit-dikit satu orang dihadapkan pada 3 penguji. Mereka langsung buka esai saya. Kalau dulu saya tidak hanya kontribusi, tapi juga alasan kenapa saya pantas menerima beasiswa LPDP. Saya belum apa-apa sudah langsung ditanya, oh Anda sudah guru, PNS, ngapain daftar beasiswa S2? Mau tambahan uang aja ya? Apa mau naik pangkat? Langsung dibegitukan saya, Pak. Coba, Anda sudah sertifikasi belum? Ngapain masih cari beasiswa S2? Seperti itu. Terus kan saya jawab sesuai dengan apa yang saya tulis di esai. Mohon maaf Bapak atau Ibu, saya ini simple saja orangnya. Saya ingin menjadi orang yang lebih baik daripada hari kemarin. Dan bagi saya kalau saya lebih baik itu salah satunya dengan menambah ilmu Bapak Ibu, saya bilang begitu. Dan saya juga ingin menjadi madrasah terbaik bagi anak saya karena saya adalah seorang ibu dari seorang anak berusia sekian, saya bilang begitu. Dan saya yakin dengan saya menambah ilmu itu pasti akan membuat orang tua saya bangga dan lebih bahagia. Dan juga otomatis membuat suami saya juga lebih bangga punya istri yang mau selalu belajar. Saya jawab seperti itu. Dan di esai pun saya tulis seperti itu.
dan dijawab apa oleh para pewawancara? Anda mau jadi guru yang baik, ibu yang baik, anak yang baik, dan istri yang baik. Memang ada orang seidealis Anda. Anda itu hidupnya kayaknya nggak lurus-lurus aja, langsung seperti itu kan saya. Anda ini kok kayaknya mustahil ada orang kayak Anda. Begitu kan? Coba kalau Bapak Ibu atau adik-adik di sini dibegitukan, jawabannya bagaimana? Karena reaction-nya itu yang akan dilihat oleh para pewawancara. Coba mungkin Pak Ismanto, Bu Swasti, Bu DJ, atau Pak Arifin bisa kira-kira kalau di des seperti itu jawabnya bagaimana? Kayaknya saya bakalan terjungkir balik deh, Bu. Kayaknya bakalan dijungkir balik gitu. Oke, terima kasih Bu Ide ya sudah memberikan experience-nya sangat luar biasa ya. Jadi memang kita harus benar-benar prepare gitu kan. Mungkin bisa kita belajar dari teman-teman kita yang sudah pernah lolos dari beasiswa LPDP gitu kan, apa aja tesnya, kemudian interviewnya apa aja. Jadi dengan demikian mungkin kita bisa punya punya gambaran lah kira-kira bakalan seperti apa sih apa yang kita prepare. Jadi seperti itu. Bu DJ mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Bu DJ? Sudah, Pak. Oh, sudah. Tadi kayaknya raise hand gitu. Oke. Oke, sami-sami, Bu. Nah, mungkin di sini Pak Isman ada yang mau tanya atau sudah cukup? Sudah cukup. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, sepertinya di sini waktu sudah hampir pukul 10:30. Sehingga di sini kalau kita simak tadi diskusi kita dengan Bu Ide sangat luar biasa ya di sini ya, banyak sekali pengalaman yang bisa kita dapatkan. Mungkin sedikit closing statement kalau boleh, Pak Arifin. Monggo, Bu. Nanti bagi adik-adik lulusan SMA MUHA atau bagi Bapak Ibu guru yang mungkin berminat tanya-tanya lebih lanjut tentang gimana sih bikin esai kontribusi Indonesia yang oke gitu loh, dan gimana persiapan nanti kalau mau wawancara, mungkin nanti bisa menghubungi saya langsung di nomor WA yang sudah saya berikan di CV seperti itu. Karena ada beberapa alumni MUHA juga yang saya tahu sudah mengabdi di daerah 3T, karena anak MUHA kan luar biasa dari Sabang sampai Merauke ada nggih Bapak Ibu dan adik-adik semua. Kebetulan dia juga sudah kembali ke daerahnya dan sudah mengabdi sebagai guru PNS di sana di daerah Nusa Tenggara sana. Saya arahkan untuk ikut LPDP yang afirmasi 3T, sampai sekarang juga masih sering konsul dengan saya, persiapan tahun depan katanya mau daftar seperti itu. Jadi sangat terbuka menerima konsultasi seperti itu. Oke, baik, terima kasih untuk kesempatannya hari ini Bu Ide. Nanti mungkin bisa sering-sering kontakkan aja dengan kami ya, ataupun mungkin dari Bu DJ. Nanti kalau ada yang mau konsultasi ataupun selama ini yang sering WA-an sih Mbak Lia itu, Swasti Rahmalia. Oh iya, Swasti ya, Mbak Lia gitu ya. Oke, nanti bisa japri ke Bu Lia atau Bu DJ ya, bagi teman-teman yang atau siswa yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang pendaftaran LPDP. Nanti kan di sini ada Bu DJ nih sebagai guru BK, kebetulan hari ini kan hadir juga di sini, nanti bisa tanya-tanya ke Bu DJ gitu. Nanti konsultasi lebih lanjutnya apa-apa. Atau nanti kalau misalnya ada semacam Bu ya, kayak link community untuk beasiswa LPDP mungkin bisa di-share ke kami gitu ya Bu Ide ya. Community maksudnya persiapan apa? Enggak, semacam komunitas misalnya dari mahasiswa yang tergabung dalam LPDP, atau itu kan biasanya ada komunitasnya atau baik itu melalui Facebook ataupun dari Instagram kayak gitu. Nanti kan itu bisa kita bagikan ke anak-anak. Nanti kalau yang berminat bisa tergabung dalam community itu, ya kan biasanya ada informasi-informasi yang di-share melalui sosial media ataupun yang lainnya. Nah, itu mungkin kalau Ibu Ide ada semacam community seperti itu, mungkin bisa dibagikan ke kami juga gitu, Bu Ide. Ya, nanti coba saya carikan yang paling pas dan sesuai nggih. Ya, karena itu kami punya di setiap daerah itu punya asosiasi alumni, juga punya grup khusus yang sedang ongoing, juga punya grup yang
untuk sementara masih informasi-informasi off the record dulu yang belum dipublish. Jadi saya kadang kalau mau seperti hari ini saya memaparkan seperti ini juga saya konsul dulu dengan pihak LPDP yang boleh dipaparkan dan tidak boleh dipaparkan yang mana, seperti itu. Biar tidak disemprit, seperti itulah kasarannya. Nanti bisa saya carikan yang paling pas, nggih Pak Arifin. Baik, terima kasih Bu Ide untuk sesi kali ini telah memaparkan materi yang sangat luar biasa, berbagi pengalaman bagi kita semuanya. Yang insya Allah di sini akan sangat bermanfaat ya bagi Bapak Ibu guru juga dan tentunya khususnya bagi siswa-siswi SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, bagi yang ingin studi lanjut melalui jalur beasiswa LPDP, nanti insya Allah semaksimal mungkin akan kami fasilitasi. Dan juga di sini terima kasih sekali bantuan dari Ibu Ide Rahayu yang sudah memberikan kontribusi dan juga pencerahan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan dari sesi hari ini mendapatkan suatu manfaat bagi kita semuanya untuk kedepannya nanti akan memberikan kontribusi yang baik dari kemajuan SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Bapak Ibu guru dan juga siswa-siswi SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta yang kami hormati, demikian tadi sesi sharing session bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Terima kasih sekali Bu Ide Rahayu ya. Sama-sama, you're welcome. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa ketemu kembali dengan topik-topik yang lebih menarik lagi dan tentunya topik diskusi yang sangat luar biasa. Terima kasih, saya Arifin Nur Himawan selaku narasumber pada sesi kali ini. Mohon maaf jika saya membawakan acara ini ada kekurangan. Akhiri kalam, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembali kepada Master of Ceremony. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Bu Ide. Sama-sama. Oke, terima kasih Bu Ide. Sama-sama Bu Dwi. See you Sensei. Oke, terima kasih Bapak Arifin Nur Himawan yang telah memandu acara pada hari ini. Dan terima kasih juga kami ucapkan pada Ibu Dwi Ida Rahayu, Master of Education yang telah memberikan ilmu kepada kita semuanya. Semoga bisa memberikan pencerahan untuk guru-guru MUHA dan Ananda SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, dan yang nantinya harapan kami Ananda dari SMA Muhammadiyah 2 ada yang bisa lolos untuk LPDP untuk menempuh pendidikan perguruan tinggi negeri yang ada di dalam negeri tentunya, seperti itu. Baik Ananda semuanya dan Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:30, tidak terasa ini cepat sekali waktunya ketika sharing session tadi. Intinya Ananda semuanya tetap ikutilah acara-acara yang ada di telekonferensi virtual SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Akan banyak ilmu-ilmu yang bisa kita ambil untuk kita terapkan tentunya nanti setelah lulus dari SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Buat Ibu Ide Rahayu, sekali lagi terima kasih dan kami tunggu kehadirannya di SMA MUHA secara langsung Ibu untuk silaturahmi dan reuni. Nggih, barangkali ya, kemarin 2018 saya sempat ke sana kok Pak sudah. Jadi sebelum saya wisuda S2 saya sempat ke sana ketemu juga dengan Bu DJ, Bu Swasti, bahkan malah ikut diajak makan bareng sama Bu Retno di kantor guru waktu itu. Alhamdulillah, berarti besok semoga bisa silaturahmi lagi Ibu nggih. Amin insya Allah. Baik, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu guru SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta dan Anda semuanya yang kami banggakan. Demikianlah tadi serangkaian acara telekonferensi virtual pada hari ini. Dan saya selaku membawa acara, mohon maaf apabila selama membawakan acara ada hal yang kurang berkenan, kita akhiri dan saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Marilah kita akhiri acara telekonferensi virtual SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta pada hari ini Sabtu 25 Desember 2021 dengan melafalkan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.